Ya, salam. Jumpa lagi dengan kita di acara pemuritan. Kali ini kita sudah sampai di Markus 4. Yesus meredakan badai. Materi tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan dibaca. Yesus meredakan badai. Suatu hari Yesus berkata kepada muridnya, "Marilah kita berlayar ke seberang danau." Ketika mereka berlayar, datanglah badai yang sangat besar. Gelombang menghantam perahu. Perahu itu hampir tenggelam. Namun Yesus sedang tidur. Maka para murid pun membangunkannya. Mereka berkata, "Tidak pedulikah engkau jika kita tenggelam?" Yesus pun bangun dan menyuruh angin dan gelombang berhenti. Ia berkata, "Diamlah, tenanglah." Angin pun reda. Danau itu kembali tenang. Yesus berkata kepada para muridnya, "Mengapa kalian sangat takut? Tidakkah kalian punya iman?" Mereka terkejut. Mereka bertanya satu sama lain, "Siapakah orang ini? Bahkan angin dan gelombang pun taat kepadanya." Dah. Ya, seperti biasa, kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Dan pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukumnya, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia mati di kayu salib, dikubur. Dia ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri untuk memuaskan keadilan dan murka bapaknya. Dia mati dikuburkan di atas kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kita sebagai orang berdosa harus bertobat. Kebangkitannya adalah lambang dari kemenangan kita orang berdosa. Kalau kita bertobat dan percaya, kita akan diselamatkan dan bisa masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya. Kamu sudah, karena jarang jadi lupa. Tapi pernah bilang dulu, ada seorang tokoh reformasi namanya Martin Luther. Dia bilang, manusia tuh harus mendengar Injil setiap hari. Ngerti? Karena kalau enggak dia lupa. Sama kayak kamu kan, berapa bulan nggak belajar. Nah, terus sekarang belajar cuma 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali. Jadi lupa. Manusia itu pelupa gitu. Tapi manusia itu satu yang nggak pernah dia lupa. Dosa-dosa dia, kejahatan dia itu susah untuk dilupakan. Kenapa? Supaya kita terus ingat kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu kan melalui Injil. Jadi Injil itu harus terus diulang-ulang, harus terus diberitakan. Ya, bayangkan sekarang di Injil itu dalam kekristenan sudah jarang diberitakan. Dosa juga jarang diberitakan. Sekarang lebih banyak motivasi, motivator bergelar pendeta. Sekarang lebih banyak orang memberitakan positif, ajaran positif, dikit-dikit positif. Sekarang lagi corona, nggak bisa dikit-dikit positif. Kalau corona positif masuk ICU, mesti negatif, ya. Positivity, motivasi. Terus yang diajarkan hal-hal yang membuat orang nyaman. Jadi mereka lama-lama lupa dengan Injil, dengan
dosa mereka. Walaupun mereka nggak bisa lupain apa itu dosa, tapi dosa itu semakin ditekan, dianggap enteng. Kalau kamu menganggap enteng dosa, kamu akan menganggap enteng kasih itu Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita belajar apa koneksinya ini dengan Injil. Ya, Markus 4. Pada hari itu, Markus 4 ayat 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ya, Yesus ngomong ke murid-murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kamu tahu, di Alkitab ada ditulis bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu di Roma 10 ayat 17. Di sini kan Yesus ngomong. Yesus itu Tuhan. Dia ngomong, omongan yang keluar dari mulut dia, kalau itu kesadarannya ilahinya, itu berarti firman. Dia ngomong, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kamu ingat nih, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi Yesus ini sedang tidur di kolong perahu, di buritan sebuah tilam. Ya. Padahal itu ada ombak dan taufan yang dahsyat. Di sini kalau dibilang dahsyat, itu sudah pasti sangat dahsyat. Karena mereka ini nelayan dan mereka ketakutan. Nelayan kan mesti kan terbiasa loh ngadepin ombak dan angin, betul nggak? Tapi di sini mereka ketakutan. Berarti ini bukan ombak biasa, bukan topan biasa, ya. "Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun. Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, jelas jawabannya dia Tuhan. Yesus bilang, "Mengapa kamu tidak percaya?" Ini iman, ini sangat penting. Di awal Yesus sudah bilang, "Marilah kita bertolak ke Kalau dia ngomong kita bertolak ke seberang, pasti sampai nggak ke seberang? Sampai pasti toh. Di tengah-tengah ada hujan badai. Ya. Mereka ketakutan. Berarti iman mereka tipis. Imannya cetek. Tuhan sudah bilang kita bertolak ke seberang, ayo kita ke seberang. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayo kita bertolak ke seberang. Berarti sudah pasti sampai kan? Mereka ketakutan. Sampai Yesus dibangunin lagi tidur. Yesus kenapa dia bisa tidur? Secara kesadaran manusia, ya. Mestinya dia sudah tahu bahwa kematian dia bukan di perahu, bukan karena angin ribut. Makanya dia bisa tidur, mau angin sekencang apapun dia bisa tidur. Jadi ini yang membedakan imannya Yesus dengan murid-murid. Secara kesadaran ilahi dia, ya dia sudah tahu dia bakal mati di kayu salib. Secara kesadaran manusia dia, itu kesadaran manusia dia dikuasai oleh kesadaran ilahinya. Tetap dia tahu bahwa dia akan sampai ke seberang, bahwa dia akan matinya bukan di tengah laut.
Nah ini murid-murid ini contoh buat kita. Ya, jadi terkadang ini Yesus kan yang ngajak kan. Ya, terkadang walaupun kita itu Tuhan yang nyuruh kita pergi, belum tentu semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Ini Yesus, iman timbul dari pendengaran akan firman tuh. Yesus berfirman, di tengah-tengah ada masalah, murid-murid nggak percaya. Padahal dia sudah dengar firman bahwa dia akan sampai ke seberang. Sama, kita juga begitu. Kita mesti belajar dari sini. Ketika Tuhan nyuruh kamu baca firman, aku harus gini. Tapi di tengah jalan kok susah, gitu. Kok masalah. Nah di situ iman kita tuh diuji. Kamu punya iman kamu kuat nggak? Nah, gimana cara iman kita kuat? Ya kita harus sering-sering baca firman Tuhan, kita harus sering-sering belajar. Kita baca terus itu firman yang itu tuh. Dibaca terus supaya kuat. Supaya kita percaya, supaya Yesus ngomong ke murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Supaya omongan ini nggak kena ke kita. Ya, jadi kita harus percaya bagaimana cara iman kita kuat, punya hubungan dengan Tuhan melalui doa, punya hubungan dengan firman-Nya. Di situ kamu akan diberikan kekuatan untuk iman kamu bertumbuh, kamu bisa melakukan firman. Nah, dulu kita pernah belajar ini, ya kan? Dan Papi akan menghubungkan ini dengan kisah Yunus. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe untuk memberitakan Injil, ya, untuk berseru karena kejahatan mereka setelah sampai kepada kamu harus memberitakan Injil, suruh mereka bertobat. Tapi Yunus melarikan diri, dia menjauh dari Tuhan, ya. Dia ke Tarsis, menjauh dari Niniwe. Terus dia naik kapal, nah, kan? Lalu naik kapal untuk belayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ingat ya, Yunus sudah menerima perintah, Yunus sudah menerima mendengar firman, ya, pergilah ke Niniwe. Tuhan kalau dia nyuruh pergi ke sono, itu sudah pasti sampai. Rencana Tuhan nggak mungkin gagal, ya. Tapi Yunus, dia, ya mungkin sama manusia lah, walaupun dia tahu dia tetap kabur. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Di sini Tuhan marah apa enggak? Murka. Ingat, kita punya Tuhan yang Maha Kasih, tapi kasihnya itu tarafnya itu sama seperti murkanya dia. Ya. Kasihnya sempurna, murkanya juga sempurna. Kamu harus ingat itu. Jangan sampai kamu ikut-ikutan ajaran yang cuma separuh, cuman ngomongin kasih terus, murkanya nggak pernah diomongin. Oh iya, dia baik-baik terus, pas ngamuk nggak pernah diomongin Tuhan, ya. Jadi murkanya Tuhan, kejamnya Tuhan itu hampir sama dengan kasihnya dia. Dua-duanya sama-sama sempurna. Karakter Tuhan itu sempurna, kasihnya sempurna, murkanya sempurna, keadilan sempurna, kudusnya sempurna. Ngerti? Jadi kamu harus tahu semua itu. Kalau kamu mau tahu karakter Tuhan, ya kamu harus belajar Injil. Betul gak? Hanya Injil, hanya melalui pelajaran Injil kamu bisa kenal karakter Tuhan dengan lebih banyak gitu, lebih dalam. Jadi kamu rugi kalau kamu nggak belajar Injil malah belajar yang lain. Kamu belajar eskatologi tentang akhir zaman nggak bakal ngerti
karakter Tuhan. Kamu belajar tentang penciptaan nggak bakal ngerti karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu bisa kamu ngerti hanya dari belajar tentang Injil. Ya, paham ya? Tuhan murka. Dia bikin angin ribut, badai besar, kapal hampir hancur. Ya. Terus di ayat 9 nih, ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tidur dengan nyenyak. Sama kayak Yesus. Yesus tidur, Yunus pun Kenapa Yunus bisa tidur? Karena dia tahu dia bakal sampai ke Niniwe. Imannya itu bagus sebenarnya. Ngerti? Tapi dia mau berontak. Itu ada pelajaran lagi. Mungkin karena dia pikir, aku bakal sampai ke Niniwe. Aku bakal ngomong bahwa kota ini akan dihancurkan. Tapi kayaknya itu nggak bakal terjadi deh. Nah, kalau zaman dulu kalau kamu ngomong ke orang, bernubuat, ya, meramalkan sesuatu pakai nama Tuhan, itu harus terjadi. Kalau nggak terjadi, kamu akan dicap nabi palsu. Hukumannya mati kalau dulu. Beda sama sekarang. Kalau sekarang tuh banyak orang gendut, cengenges, bernubuat sesuatu, nggak terjadi, masih bisa ketawa-ketiwi. Kalau dulu hukumannya mati. Beda sama sekarang. Sekarang kita cap orang yang bernubuat nggak terjadi, kita cap dia nabi palsu. Kita yang disalahin. Heran toh? Kalau dulu hukumannya mati. Di sini Yunus pasti mikir, waduh, kalau saya bernubuat, kayaknya Tuhan nggak bakalan hancurin Niniwe nih. Saya akan disebut nabi palsu. Dia kabur, ketiduran. Dia kenapa dia bisa tidur? Karena dia punya iman bagus. Dia tahu dia bakal sampai ke Niniwe. Ya. Lalu ribut-ribut, ya, dikatakan ayat 9, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, kata Yunus, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus kenal siapa itu Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan ngomong kamu harus ke Niniwe, dia pasti akan sampai ke Niniwe. Ya, iman, ingat iman. Ya. Sampai akhirnya di ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti ngamuk. Kok bisa? Tuhan marah, dia bikin badai di laut. Yunus dicemplungin ke laut, badai berhenti, Tuhan berhenti ngamuk. Kenapa? Di sini kita ada, dulu papi pernah ajarin kok, dosa itu ditanggung sendiri-sendiri kayak. Yunus berdosa, kabur dari Tuhan. Dia yang diincer. Tuhan ngamuk. Diadakan badai, dihancurin kapalnya. Yunus dicemplungin ke laut. Laut berhenti ngamuk, Tuhan berhenti ngamuk. Karena yang dosa sudah dicemplungin ke laut. Ngerti? Kita balik ke Yesus. Alkitab ngomong semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia itu jahat. Jadi Tuhan itu berhak ngamuk kapanpun dia mau, karena dia lihat semua manusia itu jahat. Alkitab yang ngomong, bukan papi yang ngomong. Ya. Jadi Tuhan tuh mau ngamuk kapanpun dia berhak. Itu sudah adil dia kalau mau ngamuk. Kalau dia mau menghukum kita kapanpun dia berhak. Dan itu sudah suatu keadilan dia hukum kita, karena dia hakim yang adil. Hakim yang adil pasti menghukum orang yang jahat. Kamu baca di Roma 3. Ya. Roma 3 ayat 23 kalau nggak salah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berdosa.
semua orang layak untuk dihukum. Nah waktu itu, kalau kita ibaratkan waktu Yesus itu mau ke seberang, tiba-tiba laut mengamuk. Kenapa kok tiba-tiba Yesus berdiri bisa disuruh reda? Ya karena dia Allah, memang dia Allah. Tapi kok kenapa nggak kayak Yunus? Dicemplungin aja satu-satu murid-muridnya. Wah, kamu nyemplung, kamu berdosa, pasti laut reda. Tapi enggak. Waktu itu Yesus cuma berdiri dan dia bilang, diam, tenanglah. Laut itu reda waktu itu, tenang semua. Ini gambaran dari Injil. Ya, ingat, dia ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri untuk memuaskan keadilan bapaknya dan untuk merubah murka bapaknya menjadi damai. Waktu itu dia berdiri, diam, redalah. Laut menjadi damai. Tapi suatu hari nanti dia tahu cara dia meredakan murka Bapa itu bukan dengan berdiri dan bilang, diam, tenanglah. Bukan. Suatu hari nanti cara dia untuk meredamkan murka Bapa, dia harus masuk ke Yerusalem, ditangkap, disiksa, dipukul, dihina, diludai, disalibkan, diremukkan, dan ditikam oleh bapaknya sendiri. Seharusnya kita ini perlakuan seperti itu. Kamu nggak usah mikir jauh-jauh lah. Kalau kamu papi pukul, kamu sakit hati nggak? Ini ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri demi kita. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Yesus ini lo nggak bersalah, berdosa pun secuil pun nggak, dan dia nggak mungkin melakukan dosa, benar-benar perfect, sempurna. Tapi dia harus ditikam dan diremukkan oleh bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri juga harus menimpakan semuanya ke dia, karena hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia tuh hanya ini, Injil, hanya Yesus ini. Kita ini sudah nggak punya harapan, semua berdosa, udah nggak ada harapan. Ya. Kalau kamu tanya, loh, kenapa kok Tuhan menyelamatkan manusia? Banyak orang ngajarin, oh ya itu karena kasih, karena Tuhan mengasihi manusia. Tapi itu faktor, bukan faktor yang paling utama, kayak itu faktor keberapa itu manusia. Ya memang manusia, Tuhan mengasihi manusia karena dia kasih, Allah itu kasih. Tapi itu faktor keberapa? Faktor utamanya itu bukan manusia. Kenapa dia menyelamatkan manusia? Faktor utamanya bukan manusia. Faktor utamanya itu ya Allah itu sendiri, dia itu sendiri. Kenapa kok bisa gitu? Dulu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya kan? Tuhan pengen menghabiskan semua orang Israel. Karena orang Israel berdosa, jatuh bangun dosa. Terus Musa bilang, Tuhan, kalau kamu habisin semua bangsa Israel, apa kata dunia? Kamu bisa mengeluarkan bangsamu Israel dari Mesir, tapi di tengah jalan kamu matiin semua. Terus apa kata dunia? Gimana dengan reputasi kamu? Kamu bisa ngeluarin bangsa tapi nggak bisa memasukkan dia ke tanah perjanjian. Reputasi kamu tuh gimana Tuhan dipertaruhkan? Sama kayak ini, semua manusia berdosa. Semua manusia harus masuk neraka. Ya. Ingat kisah Musa. Kalau Tuhan nggak bisa menyelamatkan satu manusia pun untuk masuk ke surga yang sudah dia ciptakan, bagaimana dengan reputasi dia? Setan-setan pasti akan ngomong, ya Tuhan, kamu nyiptain manusia,
tapi nggak bisa membawa dia masuk ke surga. Reputasi kamu gimana Tuhan? Kemuliaan kamu tuh gimana? Ya. Jadi hati-hati dengan pengajaran sekarang yang menspesialkan manusia. Kita ini bukan makhluk spesial. Kita ini masuk terkecil dari semua ciptaan Tuhan. Terkecil, paling kecil kita ini dari ciptaan Tuhan. Matahari, bulan, bintang, lautan semua. Kita ini paling kecil. Udah gitu berbuat dosa lagi. Sekarang mencoba egois, menspesialkan diri, merasa spesial, minta apapun dikasih sama Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan nggak mikirin kemuliaan dia sendiri, nggak mikir reputasinya, dijamin aja itu manusia. Dia menyelamatkan manusia itu karena kemuliaan dia sendiri, karena diri dia sendiri. Harus ada yang ke surga, harus ada yang bersama-sama dengan dia, ketemu dengan dia di surga. Caranya apa? Ya, dia harus menghancurkan anaknya sendiri, supaya kita yang hancur, yang mati ini bisa diselamatkan. Jadi manusia itu faktor keberapa tapi nggak tahu. Faktor utama ya yang paling supreme, yang paling tertinggi, yaitu diri Tuhan itu sendiri. Reputasi dia sendiri yang dipertaruhkan. Gitu. Nanti dia harus bisa memasukkan manusia ciptaannya ke surga, tapi dia nggak segampang itu karena dia punya karakter dia banyak. Keadilan, kasih, baiknya dia, murkanya dia, karakter dia itu. Injil itu ada bukan karena dosa. Dosa itu faktor keberapa. Injil itu ada faktor utamanya karena karakter keadilan Tuhan itu. Makanya ada Injil. Karena keadilan dia nggak bisa, dia harus menghukum manusia. Dia hakim adil, dia harus menghukum manusia. Ya, ngerti ya? Sudah menit 27, kita lanjut lagi di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.